kita expect pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 itu di level 5,2%. Kalau dari sisi resiko, menurut saya yang kita harus waspadai inflasi. Saya melihat bahwa inflasi Indonesia itu lagging dibandingkan negara lain. Jadi kalau Bapak Ibu lihat chart sebelah kiri atas, consumer inflation Indonesia itu di antara negara-negara lain itu paling rendah. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di atas rata-rata. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pertama, saya melihat bahwa banyak perusahaan yang belum fully pass through higher input cost-nya pas saat commodity price naik itu ke harga konsumen. Dan ini bisa terefleksi di data chart sebelah kanan atas. Kalau Bapak Ibu lihat, consumer inflation Indonesia yang garis warna biru itu sekarang di bawah 2%. Tapi kalau Bapak Ibu lihat garis yang warna abu-abu di chart sebelah kanan atas yang PPI inflation atau producer inflation, itu sudah melampaui 7%. Jadi producer inflation 7%, tapi consumer inflation kita masih di bawah 2%. Jadi saya melihat bahwa produser sama consumer inflation gap yang begitu besar mengindikasikan yang saya bilang tadi bahwa ada banyak perusahaan yang belum fully pass through higher input cost-nya ke konsumen. Nah, saya melihat bahwa seiring ekonomi mulai membaik, purchasing power juga mulai membaik, maka saya melihat potensi pass through itu bisa terjadi. Walaupun harga komoditi tahun depan akan normalize, tapi saya melihat harga komoditi tahun depan masih akan di atas rata-rata. Jadi saya melihat bahwa inflation risk itu harus kita perhatikan. Yang kedua adalah US policy adjustment, karena kalau Bapak Ibu lihat FOMC meeting yang terakhir minggu yang lalu itu terlihat betul bahwa Fed berpotensi memajukan kenaikan suku bunga acuannya di tahun 2022 dan lebih tinggi. Kalau kita lihat sebelumnya Fed hanya expect Fed fund rate-nya hanya naik 25 bips tahun depan, itu sekarang jadi 75 bips. Jadi ada revisi 50 bips. Terus kalau kita lihat tapering off-nya itu juga lebih besar. Sebelumnya 15 billion, sekarang 30 billion. Nah, ini yang menurut saya kita harus lihat dinamika ke depannya, impact-nya ke rupiah. Nah, mungkin yang terakhir, implikasinya kita ngelihat kemungkinan Bank Indonesia akan mulai menaikkan suku bunga acuannya. Jadi kita expect Bank Indonesia akan menaikkan 7 days reverse repo-nya. Di tahun 2022, maaf saya koreksi ini bukan 4%, tapi kita expect Fed fund rate itu, 7 days reverse repo itu akan naik ke 4,25 dari 3,5% ke 4,25. Yang terakhir saya mau koreksi, yang tadi Fed fund rate, Fed expect yang tadi sebelumnya kenaikan jadi 25 bips jadi 50 bips. Jadi saya akhiri di sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin kita bisa bahas di sesi diskusi.